Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 71. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Yongjae memberikan umpan ke tengah lapangan di mana ini membuat semua orang bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya padahal di sana hanya ada pemain dari SMA Sewon. Namun sontak salah satu pemain tiba-tiba saja melesat cepat dari belakang melewati para pemain SMA Sewon. Pemain itu ternyata adalah Dong Hyeon yang terlihat seolah-olah terbang di udara. Para penonton dan semua pemain SMA Sewon dibuat terkejut karena Dong Hyeon adalah pemain baru yang memberikan kejutan yang tak terduga. Dikatakan bahwa Dong Hyeon adalah pemain yang selalu melewati lebih jauh dari pemain yang lain. Dia bisa berlari 320 kaki dalam 12 detik yang mana tidak menjadikannya pelari kelas dunia, tapi dia bisa berlari 65 kaki pertama dalam sekejap mata dan itu membuatnya menjadi yang terbaik tidak hanya di provinsi namun di seluruh Korea. Para penonton tidak menduga umpan terobosan jelek Yongjae akan benar-benar berguna, tetapi kelemahan Dong Hyeon adalah kecepatannya akan langsung merosot jauh setelah 65 kaki. Dia juga tidak bisa mengubah arahnya yang membuatnya hanya bisa melaju lurus ke depan. Akibatnya ia berakhir menabrak penjaga gawang SMA Sewon seperti judul lagu Tak Tabrak yang menjadi penghalang. Inilah alasan mengapa dia jarang diikutkan bermain di pertandingan resmi. Namun entah mengapa hari ini dia dimasukkan yang membuat anak-anak lainnya bertanya-tanya apa alasan sebenarnya dia dimasukkan dalam permainan. Sementara itu di depan gawang sontak Kang Maru tiba-tiba saja muncul entah dari mana merebut bola muntahan. Dia mengamankan bolanya dengan kontrol yang sangat baik di udara, setelah itu ia dengan cepat menggiring bola ke samping menghindari jangkauan tangan penjaga gawang. Kang Maru benar-benar tepat berada di depan gawang yang terbuka lebar dan hanya perlu melakukan sedikit sentuhan untuk mencetak skor tetapi Sehyok berada tepat di belakangnya. Dia langsung meluncur memanfaatkan keunggulan kaki panjangnya untuk menendang bola menjauhkannya dari jangkauan Kang Maru. Tapi Kang Maru masih tetap bertahan dan mengejar kembali bolanya. Dua sejoli yang menjadi sahabatnya bersorak begitu antusias memberikan semangat dan mengatakan kepada Kang Maru kalau dia bisa melakukannya. Yuna dan anak-anak lainnya yang duduk di bangku cadangan juga melakukan hal yang sama memberikan dukungan penuh kepada Kang Maru. Ayahnya juga tak tinggal diam bersorak dengan sangat lantang meminta Kang Maru untuk terus maju. Namun sontak Wang Cheol tiba-tiba saja muncul memotong pergerakan Kang Maru dan memisahkannya dari bola. Kang Maru berakhir terlempar dan tersungkur di tanah akibat benturan keras yang diterimanya di mana Wang Cheol langsung menendang bola menjauh. Tak ada pelanggaran yang terjadi karena ini murni hanya benturan fisik antara pemain. Di mata penonton Wang Cheol benar-benar seperti bulldozer yang menguasai Kang Maru. Setelah melakukan aksinya barusan Wang Cheol langsung membantu Kang Maru berdiri. Ia mengangkatnya layaknya seorang bocah sambil meminta Kang Maru untuk segera bangun dan jangan berlama-lama berbaring di sana. Ia dengan sedikit tegas memberitahu Kang Maru kalau pertandingan baru saja dimulai. Mendengarnya sorot mata Kang Maru menatap tajam ke arah punggung Wang Cheol yang sepertinya ia merasa tertantang. Pertandingan terus berlanjut di mana kali ini permainan dari SMA Sewon menjadi sangat intens. Tekanan yang mereka berikan menjadi sangat kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Serangan demi serangan mereka lancarkan membuat para pemain SMA Haja sangat kewalahan menahan gempuran mereka. Jong Sanwon mendapatkan banyak luka memar di wajahnya karena terus-menerus menahan bola dengan wajahnya. Pergerakan Wang Cheol semakin membaik membuat Kang Maru tak bisa berbuat banyak. Ketika ia mendapatkan bola ia selalu berakhir tersungkur terhadang oleh Wang Cheol. Hampir semua pemain SMA Haja mendapatkan tekanan yang sama bahkan termasuk Sung Siwo sendiri. Meski begitu tak ada satupun dari mereka yang menyerah. Mereka terus bangkit dengan semangat yang membara meskipun harus jatuh bangun. Garis pertahanan digempur habis-habisan di mana para pemain bertahan benar-benar dibuat kewalahan menghentikan serangan demi serangan yang dilancarkan oleh SMA Sewon. Jatuh bangkit lagi dengan cepat bersiap menghentikan serangan selanjutnya. Jun Hyok tetap berada di depan gawang tanpa penjagaan bersiap melepaskan tembakan keras. Senam dengan sigap kembali bangkit melompat ke arah bola melesat. Ia menahan bola yang melesat cepat itu dengan wajahnya tanpa ragu sedikitpun. Ia berakhir menabrak tiang gawang dengan keras akibat benturan keras yang diterimanya namun ia juga berhasil menghentikan bola masuk ke dalam gawang. Melihat kondisi senam anak-anak SMA Haja langsung berteriak meminta bantuan medis untuk bergegas kemari. Senam perlahan bangkit menahan sakit di punggungnya sambil memberitahu dokter medis kalau ini bukanlah masalah besar dan ia masih bisa melanjutkan permainannya. Kang Maru juga merasakan sakit di tulang keringnya sehingga dokter medis memberinya semprotan pereda nyeri.
Melihat anak-anak SMA Haja yang kesakitan seperti itu, Eugene dan Guang Cheol merasa tak nyaman. Le Jaiho langsung datang merangkul mereka sambil meminta mereka agar jangan lembek. Di momen ini ketika seseorang merasa lawan mereka lebih baik dari mereka, maka mereka mulai merasa kecewa dan marah. Hal pertama yang akan berubah adalah tekad di mata mereka. Mereka akan bilang pada diri mereka sendiri bahwa mereka bisa melakukan apapun. Suara mereka seperti terdengar sangat keras seperti mengatakan kalau mereka tidak bekerja keras seperti lawan mereka. Respon terbaik untuk itu adalah bukan simpati atau menghibur, tetapi sebagai seorang lawan, mereka perlu menunjukkan pada mereka seberapa baik lawan yang mereka hadapi. Sementara di luar lapangan, Hong Hakchul dan asistennya sibuk mengatur strategi untuk menghadapi gempuran keras dari SMA Sewon. Hong Hakchul benar-benar dibuat terpojok merasa cemas karena apapun cara yang ia pikirkan hasilnya sama saja. Di tengah sorakan para pendukung SMA Sewon, Hong Hakchul benar-benar dibuat tertekan memaksa dirinya untuk berpikir karena jika tidak timnya benar-benar akan dihancurkan. Sementara itu di lapangan lain, pertandingan antara SMA Myongwon melawan SMA Uwon, permainan juga berlangsung dengan sangat intens di mana kedua tim saling menyerang dan bertahan. Yongmin dan Seonghun berniat untuk memancing SMA Myongwon. Di garis depan sudah ada Seonghun yang berlari cepat menunggu bola datang kepadanya. Sontak Yongmin langsung melepaskan umpan lambung jauh ke depan. Bola itu jatuh cukup jauh di mana Seonghun dan pemain bertahan SMA Myongwon berlari mengejar bola tersebut untuk mendapatkannya lebih dulu. Seonghun melakukan sprint menambah kecepatannya. Di bangku penonton, anak-anak geng hooligans bersorak dengan sangat lantang memberikan semangat kepada Seonghun untuk berlari dengan kecepatan penuh. Dari belakang, Kang Tae berniat menarik baju Seonghun untuk menghentikannya berlari. Namun Seonghun terlalu cepat sehingga ia hanya bisa meraih penanda kaptennya. Scene tiba-tiba berpindah di saat Sung Siwo dan Seonghun sedang jalan berdua. Sung Siwo menanyakan bukankah dia takut berlari karena cedera di kakinya. Seonghun menjawabnya dengan tegas kalau itu tidak benar, di mana ini membuat Sung Siwo terkejut. Sambil sedikit tertunduk, Seonghun mengungkapkan bahwa ia tidak takut berlari tapi ia hanya takut tidak bisa berlari lagi ketika timnya membutuhkannya. Di atas lapangan sontak Seonghun tiba-tiba saja kehilangan keseimbangan dan tersungkur di tanah. Ia meringkuk kesakitan sambil memegangi salah satu kakinya. Hal yang ia sangat takutkan selama ini sepertinya benar-benar terjadi. Di momen kritis ini ia malah berakhir melukai kakinya ketika timnya benar-benar membutuhkannya. Sementara itu di rumah, Hyungmin kakak Myongseok ternyata diam-diam menonton pertandingan SMA Haja melawan SMA Sewon yang sedang disiarkan secara langsung. Sepertinya Hyungmin mulai sedikit terbuka sejak kejadian sebelumnya. Ia mengingat bagaimana ia begitu sangat peduli dan sayang kepada adik kecilnya dulu. Ia bahkan menggendongnya ke sekolah dan mengantarnya ke sekolah dasar ketika adiknya masih sangat mengantuk. Ia rela terlambat dan mendapatkan hukuman karena datang terlambat demi adiknya datang tepat waktu ke sekolah dasar. Setiap hari ia selalu mendapatkan hukuman dari guru karena datang terlambat, namun ia sama sekali tidak mengeluh akan hal itu. Kembali ke stadion SMA Sewon, Hong Hakchul dan asisten pelatih berteriak meminta Myongseok untuk kembali ke posisinya dan jangan bergerak sembarangan. Myongseok saat ini berada cukup jauh di tengah di mana ia mengirim bolanya kepada Kang Maru yang berlari ke depan. Seperti biasa dari belakang, Guang Cheol terus mengikutinya untuk menghentikannya. Melihat ada Yongjae di belakangnya yang memiliki skill dribble yang baik, Kang Maru langsung memberikan bolanya. Namun Gyumin tiba-tiba saja meluncur dan menghadang bolanya. Bola tersebut terlempar tanpa arah di mana Myongseok berhasil mendapatkannya lebih dulu dan langsung memberikannya kepada Yongjae. Saat ini sepertinya SMA Haja berniat menggunakan Yongjae yang memiliki kemampuan individu yang luar biasa sebagai pencipta perubahan di lapangan. Namun SMA Sewon menggempurnya habis-habisan, tak akan membiarkannya begitu saja. Bola pun berakhir diamankan oleh SMA Sewon di mana Gyumin langsung menendang bolanya jauh ke depan. Strategi dan rencana SMA Haja semuanya menjadi sia-sia di hadapan kemampuan tim seperti SMA Sewon. Tak hanya baik dalam kemampuan tim, namun hampir semua pemain SMA Sewon memiliki skill individu di atas rata-rata yang mumpuni. Bola dengan cepat kembali berada di depan gawang SMA Haja di mana Lee Jae-ho kembali melepaskan tembakan. Jae-yun berhasil menghentikannya di mana pemain SMA Sewon terus menyerang dengan begitu intens membuat Jae-yun kewalahan menahan setiap bola yang datang kepadanya. Ada begitu banyak serangan yang datang padanya tanpa henti, namun dengan kemampuannya Jae-yun selalu berhasil mengamankan gawangnya. Di situasi ini Hong Hakchul harus memikirkan sebuah rencana yang brilian jika tidak ingin melihat para pemainnya dihancurkan habis-habisan. Pertandingan terus berjalan dengan sangat intens di mana terjadi perebutan bola yang sangat sengit di udara. Il-gyu berhasil merebut bola dari pertempuran udara melawan Shin Dong-wook dan memberikannya kepada Myongseok. Namun dengan cepat SMA Sewon telah menjaga semua pemain SMA Haja yang lain yang membuat Myongseok terkunci di tengah.
Cerita kemudian flashback saat Myongseop masihlah bocah SMP, meskipun dia adalah anak yang tukang tidur, namun dia sangat berbeda saat bermain sepak bola. Meskipun lawan bermainnya adalah seorang pria dewasa, ia sama sekali tidak suka dipermainkan dan dianggap sebagai bocah. Ia tak ingin lawannya mengalah kepadanya karena itu menurutnya tidak seru dan tidak menantang sama sekali. Ia adalah anak yang sangat berani mengambil tantangan di mana Myongseop langsung melesat membawa bolanya langsung sendiri ke depan. Pemain SMA Sewon dibuat terkejut dengan Myongseop yang tiba-tiba membawa bola sendiri ke depan. Mereka dibuat kebingungan karena gagal merespon variabel tidak terduga itu. Gelandang SMA Sewon Yongsu mendekat dengan cepat mencoba menghentikannya. Myongseop terus berlari cepat ke depan melewati lini tengah tanpa melihat ke belakang. Rekan-rekan di sekitarnya terus menjaga pergerakan mereka dan membuat pemain dari SMA Sewon tidak bisa bergerak bebas. Myongseop terus mendribel bola ke depan di mana sebelum ia masuk ke sepertiga akhir pemain SMA Sewon Sehyok mencoba menghadangnya dari depan. Sontak Myongseop menendang bolanya lurus ke depan melewati mereka berdua. Setelah itu ia menambah kecepatannya berniat mengejar kembali bola tersebut. Menyadari kalau mereka dalam bahaya, Sehyok langsung menahan leher Myongseop dengan sengaja untuk menghentikannya berlari. Myongseop berakhir tersungkur di tanah dengan cukup keras sekaligus mengakhiri aksi tak terduganya barusan. Wasit menganggap ini sebagai pelanggaran yang cukup serius dan disengaja sehingga ia memberikan Sehyok kartu kuning sebagai peringatan. Atas hal ini SMA Haja mendapatkan tendangan bebas dari posisi yang bagus. Permainan berani dari Myongseop berhasil memberikan peluang yang bagus untuk timnya. Sebelum melakukan tendangan bebas, SMA Haja melakukan pergantian pemain yang membuat para penonton penasaran siapakah pemain itu karena sampai harus menggantikan Sung Siwo. Dan ternyata orang itu adalah Min Jun yang dijuluki sebagai Raja Shooting. Ia masuk ke lapangan menggantikan Sung Siwo untuk mengambil alih tendangan bebas untuk merobek gawang SMA Sewon. Tak seperti sebelumnya ketika Sung Siwo ditarik keluar lapangan, ia biasanya akan merasa kesal, namun kali ini ia malah merasa bersemangat meminta yang lainnya untuk bersorak memberikan dukungan. Ia percaya kepada pelatih Hong Hak-chul bahwa inilah pilihan terbaik yang bisa mereka buat untuk meraih kemenangan. Melihat Min Jun yang masuk ke lapangan, Shin Dong-wook menunjukkan rasa ketidaksukaan. Ia memberitahu Lee Jae-ho kalau bocah itu sedikit berbahaya. Secara perlahan Min Jun kemudian meletakkan bolanya mencari posisi terbaik. Penjaga gawang SMA Sewon sibuk mengatur pemain lainnya untuk memasang pagar yang baik. Min Jun berdiri tegak menatap ke arah gawang lawan sambil menghembuskan nafas bersiap melakukan tendangan bebas. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.